بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa di tempat yang semoga Allah berkahi ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim, apalagi di keseharian kita. Hal-hal yang akan kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ana asing buat antum ya. Tapi antum tidak asing buat ana. Beberapa ikhwah ana sering lihat sholat di Lawata ya, di Masjid Aisyah. Juga sebagian dari antum ana lihat hadir di kajian ana. Sekarang kita berjumpa lagi di sini. Cuman ana yang tidak pernah ke sini ya. Tapi ana pernah ke Bani Soleh yang satu lagi di sana. Ya. Pernah waktu itu ana ke situ satu kali. Makanya tadi sedikit nyasar, ana pikir di situ. Tidak tahunya akhirnya ana mundur lagi masuk ke sini. Masya Allah, meskipun tidak seberapa tapi digunakan maksimal. Para ikhwah sekalian, sebagaimana yang sudah ana bilang sama Bang Taufan juga, beliau mengingatkan ana berkali-kali, kapan. Kadang WhatsApp-nya tertindih, kadang lagi di paling atas ana jawab, kadang sudah di bawah-bawah lupa mau dijawab. Jadi pinangan beliau sudah beberapa lama waktu yang lalu, tapi baru ana terima sekarang. Itu pun sekarang kalau bisa mau ditunda lagi. Tapi malu ana sama beliau. Ya, jadi bismillah. Ana di sini bawa satu buku para jamaah sekalian. Luar biasa ya, buku ini bagi ana adalah buku yang sangat perlu diketahui oleh setiap muslim. Judulnya Al-Minahul Aliyah fi Bayanil Sunanil Yaumiyah. Ya. Itu penjelasan tentang sunnah-sunnah keseharian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Dan juga buku ini ditulis oleh Abdullah bin Hamud Al-Furaih ya, yang diteliti lagi dan dikoreksi oleh Profesor Dr. Khalid Ali Al-Musyaikhi, salah satu muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Buku ini para jamaah sekalian dibagi dua ya. Ada as-sunan al-mu'aqqatah, ada sunnah-sunnah yang ada waktunya, ada sunnah-sunnah yang tidak ada waktunya. Seperti makan pakai tangan kanan, baca bismillah ya. Rasulullah tuh makannya tidak ada waktunya para jamaah. Bukan kayak kita jam 1 makan istirahat. Rasulullah tidak ada. Kalau ada yang makan, tidak ada ya sudah. Jadi dibagi dua buku ini, satunya separuhnya sunan mu'aqqatah, ada waktunya. Bangun tidur beliau ngapain? Ya, terus mau tidur gimana? Ya. Terus ada sunnah-sunnah yang tidak ada waktunya. Kayak bagaimana beliau sama istrinya, membagi waktunya beliau gimana? Yang eksidental ya. Makan pakai tangan kanan tadi, terus contohnya apa lagi? Kalau pergi ke masjid ada waktunya. Ya. Jadi itu akan kita bahas nanti. Lalu para ikhwah sekalian, sebelum kita masuk membahas tentang apa isi dari buku ini, kurang pas kalau kita tidak tahu apa itu makna dari sunnah itu sendiri.
Kita cuman bilang ahli sunnah wal jamaah, ana madhhabi salafil ummah. Tapi apa artinya sunnah? Mikir dulu. Sunnah itu ya sunnah. Apa? Coba kasih tahu. Siapa yang tahu? Fadhil. At-tariq atau at-tamassuk ya. Itu secara lughatan ya. Kalau secara istilah apa? Jadi sunnah itu adalah secara bahasa kalau diartikan adalah cara ya atau pola ya. Betul, secara bahasa. Ada terminologi, ada etimologi atau ada etimologi, ada terminologi. Secara bahasa ada secara istilah. Kalau secara istilah apa? Sunnah. Wah, ini di sini ada yang ngaji sudah 10 tahun, masa tidak tahu artinya sunnah? Silakan. Tata cara hidup itu secara bahasa sudah dijawab tadi. Sudah dijawab. Apa arti sunnah? Oh, ini sunnah Nabi. Apa maksudnya? Nah, ya, maksud yang dibilang sama Bang Taufan itu betul. Jadi sunnah itu, para jamaah sekalian, ulama itu berbeda cara memandang sebagaimana benda ini. Bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini. Betul? Sama. Sunnah juga punya cara pandang yang berbeda. Jadi bisa dipandang dari dua sisi. Dan oleh para ulama juga diartikannya berbeda. Bukan berbeda itu kontradiksi, tapi berbedanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada berbeda, dia ke barat, anak ke timur, kontra. Tapi enggak, sama-sama berangkat, cuma tidak kontradiksi, sama. Jadi as-sunnah fil asl, secara asalnya, kalau disebutkan kata sunnah ya, itu adalah sebagaimana yang dibilang barusan, kullu ma udhifa ila lirrasul sallallahu alaihi wasallam ya. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perbuatan atau perkataan, au fi'lin atau dari perbuatan, au taqririn atau yang diikrarkan oleh Rasulullah SAW, disetujui oleh Rasulullah SAW, au sifatin khalqiyah atau sifat bagaimana Rasulullah SAW, badannya seperti apa, jenggotnya seperti apa, au khuluqiyah atau akhlaknya Rasulullah SAW. Itulah arti dari sunnah itu sendiri. Asalnya itu. Kalau ada orang bilang sunnah, yang harus datang di kepala kita itu, ya itu barusan. Fafil asal, adapun secara bahasa, sebagaimana yang dikatakan oleh barusan, at-tariqah adalah cara, pola. Sebagaimana yang datang dari sabda Rasulullah SAW dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati, bagi kalian caraku. Sunnahku itu maksudnya caraku, cara beragamanya Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin ya. Yang 4, tamassaku biha, pegang teguh, wa'addu 'alaiha bin nawajib, kalau perlu digigit ya, dan gigit sama gigi geraham. Bukan cuma dipegang, tapi digigit juga biar tidak lepas. Double, ya, pengamanannya double. Kalau cuma dipegang aja, besok tidak enak sama kita dilepas. Ya. Sunnah, oh sunnah. Besok kita lagi kepepet, dilepas sama kita. Tapi kalau sama kita dipegang, digigit, mungkin yang ini lepas, yang ini belum lepas. Ya. Jadi di hadis ini, itu yang melambangkan bahwasanya arti dari sunnah adalah itu cara beragamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad yakunul ma'muru bihi fi sunnatihi mustahabban aw wajiban hasba ma taqtadihi al-adillah. Dan juga yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang bisa jadi wajib, tergantung sama dalilnya. Itu makna sunnah jika sama kita mau diartikan
dari dasarnya. Sekarang kita mau lihat sunnah dari sisi yang berbeda. Diartikan juga oleh para ulama. Thumma sya'a indal mutaakhirin anna sunnah. Nah, sekarang mulai tersebar ya, bahwasanya terutama oleh para ahli fikih, mereka mengatakan sunnah itu bukan yang kita ngomong barusan, bukan. Sunnah itu adalah apa? Siapa yang tahu? Hampir betul. Itu bekas dari sunnah itu sendiri. Kalau dikerjain dapat pahala, kalau tidak dikerjain tidak apa-apa. Makanya orang tidak ada yang ngerjain sunnah karena tidak apa-apa. Betul kan? Kalau diartiinnya begitu, itu namanya bekasnya. Ya, jadi sunnah itu kalau dilakukan orangnya dapat pahala, kalau tidak ya tidak dosa. Itu asar bekas dari sunnah itu sendiri jika dilakukan. Tapi bukan itu sebenarnya. Ya. Kalau kita mau artikan sunnah itu bisa dikatakan juga sama para ulama mustahab, ya, atau masnun, atau mandub. Ya. Banyak disebutkan oleh para ulama usul fikih dan ulama fikih. Yang dimaksud sunnah bagi mereka juga adalah ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk keharusan. Kalau kita mengartikan sunnah begitu, lain hasilnya sama yang disebutkan barusan. Oh, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala. Jadi orang tidak apa-apa. Tapi kalau kita artikan yang barusan, ma'amara bihi syari' yang diperintahkan oleh syariat, laisa ala wajhil ilzam, tapi tidak dalam bentuk keharusan. Ya, jadi kita sudah tahu ada dua artinya sunnah. Yang pertama apa-apa yang disandingkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, atau ya, pengikraran Rasulullah, persetujuannya Rasulullah SAW, dan juga bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, dan juga bagaimana tubuhnya Rasulullah SAW, sifat dari tubuhnya Rasulullah SAW. Kalau kita mau arti yang lain yang disebutkan sama para ahli usul fikih dan ahli fikih, sunnah itu sendiri bisa dikatakan sebagai mustahab, bisa dikatakan juga sebagai mandub atau masnun. Mereka punya banyak kalimat untuk mengatakan itu adalah sunnah, yang mana artinya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat tetapi perintahnya tidak dalam bentuk keharusan. Kalau wajib, apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk keharusan, harus dilakukan, tidak bisa ditawar. Tapi kalau sunnah tidak dalam bentuk keharusan. Adapun si pelakunya jika melakukan sunnah maka dapat pahala, tapi kalau tidak melakukannya dia tidak berdosa karena perintahnya tidak dalam bentuk keharusan. Lalu para ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagaimana dulu para salafus saleh itu memegang teguh sunnah ini. Bagaimana mereka kalau dikasih tahu, oh ini hukumnya sunnah, nah itu mereka gimana? Kalau kita kan cuma sunnah. Kalau kita banyak begitu, tidak apa-apa kan cuma sunnah itu. Nah sekarang kita lihat gimana dulu para salafus saleh menghadapi, oh ini sunnah Rasulullah SAW. Pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, dalam sahihnya, hadis An-Nu'man bin Salim bin Amr bin Aus ya radhiyallahu anhuma qala. Ingat namanya, ini hadisnya berkesinambungan ya. Siapa namanya? Nu'man bin Salim bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Salim. Qala, beliau berkata, haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan. Aku dikasih tahu sama Ambasah ibnu Abi Sufyan. Qala Ambasah bin Abi Sufyan. Ingat, bilang Ambasah ini bilang, sami'tu Ummu Habibah taqul. Siapa Ummu Habibah? Istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin.
Dari siapa tadi? Nu'man bin Salim. Terus dengar dari Ambasah. Ambasah dengar dari siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah bilang, sami'tu